Halo semuanya, pada kesempatan kali ini gue pengen bahas tentang film The Green Knight yang merupakan karya dari David Lowery dan dirilis oleh A24 pada tahun 2021. Dan sebenarnya ini film baru rilis ya, sekitar sebulan yang lalu, tapi nggak rilis di Indonesia. Tapi kalau lo mau nonton, itu lo bisa nonton lewat jalur belakang ya. Nah, di pembahasan kali ini gue sebenarnya bukan pengen analisa atau membongkar apa sebenarnya di balik film The Green Knight ini. Gue cuma pengen nge-share apa yang gue pikirkan, impresi gue terhadap film ini, dan apa yang gue rasain saat gue nonton ini. Dan ini juga gak akan ada spoiler, jadi ini spoiler free dan aman buat lo tonton atau lo denger kalau lo belum tonton filmnya. Dan kalau udah nonton juga ya nggak apa-apa juga sih lo dengerin gue, siapa tahu bisa nambah insight kan. Oke. Nah, sebenarnya ini film yang jauh banget hasilnya dari ekspektasi gue. Namun bukan berarti film ini lebih jelek dari apa yang gue kira. Tapi ini film yang berjalan nggak sesuai yang gue kira. Buat lo pada yang nyari perang, lo nyari pedang dan perisai bertemu di medan perang gitu, lo harus cari di film lain, karena di film ini nggak ada. Karena ini merupakan film yang lambat, ini merupakan film yang slow burning, dan sebenarnya ini adalah petualangan atau pencarian jati diri lah buat karakter utama kita, protagonis kita, yaitu Gawain yang dimainkan oleh Dev Patel. Dan sebenarnya pada awalnya itu Gawain itu udah dianggap sebagai pahlawan atau dianggap sebagai seorang kesatria yang hebat, karena dia melakukan suatu tindakan yang cukup hebat lah, cukup heroik di depan orang-orang penting di kerajaannya itu, atau yang biasa disebut juga dengan Knights of the Round Table, yaitu adalah sekelompok atau beberapa orang kesatria yang hebat lah, dan mereka itu duduk di sampingnya King Arthur gitu, kalau menurut Arthurian Legend. Dan akhirnya orang memandang dia sebagai semacam pahlawan lah, atau figur yang bisa di look up gitu. Nah, gue pun juga merasa seperti itu. Namun setelah filmnya berjalan dan Gawain ini mulai petualangannya, itu makin lama makin ditunjukkan bahwa Gawain ini sebenarnya bocah yang gak berpengalaman, naif, gak dewasa, dan juga buru-buru untuk ngambil keputusan. Dan ini semakin lama semakin kelihatan dari bagaimana dia menghadapi tantangan dari karakter-karakter yang muncul di petualangannya. Nah, sebenarnya menurut gue Green Knight itu adalah cerita coming of age yang mengeksplor tema-tema seperti honor dan keberanian sebagai laki-laki di abad pertengahan. Bagaimana society atau masyarakat pada zaman itu menempatkan value yang sangat tinggi untuk maskulinitas. Dan itu yang menyebabkan akhirnya banyak laki-laki yang melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya unnecessary atau gak diperlukan, cuma untuk mendapatkan greatness atau ya dianggap sebagai orang yang hebat gitu loh di hadapan orang-orang. Nah, film ini tuh melemparkan si Gawain ke dalam situasi yang sulit, dan kita akhirnya juga mempertanyakan sebenarnya ini orang bisa nggak sih ngelewatin tantangan ini? Sebenarnya dia worthy atau pantas gak sih dianggap sebagai seorang pahlawan, dan pantas gak sih untuk dapetin rekognisi yang dia udah dapetin? Dan itu sebenarnya agak membuat gue frustrasi juga, kayak apaan sih ini orang kok cacat banget gitu, culun banget. Karena kita sebagai audiens expecting film ini tuh bakal menunjukkan pahlawan yang hebat gitu loh. Tapi ternyata ya gak seperti itu. Namun dengan segala kekurangannya, sebenarnya Gawain ini sebagai karakter itu sangatlah sympathetic dan mudah untuk kita bisa mendukung dia atau pengen dia melewati tantangannya dengan berhasil gitu. Kita benar-benar bisa ngerasain struggle-nya, dan kita pengen ngelihat dia tuh bisa overcome tantangan yang dia temui. Nah, secara bersamaan film ini juga mengeksplor tema-tema kayak takdir dan kematian. Karena
Gawain ini sebenarnya udah tahu di akhir journey-nya dia ini kemungkinan besar ada kematian gitu yang menunggu dia. Tapi dia tetap berangkat gara-gara ya itu dia dikasih sebuah wejangan suatu malam oleh King Arthur yang tidak lain adalah omnya sendiri, yang bilang kalau dia tuh nggak kenal orang hebat yang nggak mau menghadapi kematian di depan mukanya atau di depan matanya. Dan itu yang bikin Gawain akhirnya oke, gue mau berangkat. Nah sebenarnya love interestnya Gawain, yaitu dimainkan oleh Alicia Vikander, itu udah bilang ke dia kalau sebenarnya hal-hal kayak gini nih yang bikin laki-laki bodoh akhirnya mati. Tapi itu bahkan gak cukup buat berhentiin Gawain, dan akhirnya dia tetap berangkat. Dan yang gue suka juga di film ini tuh ada rasa impending doom ya, dimana kita tuh bisa ngerasain lah ketakutannya Gawain karena dia menghadapi takdirnya. Nah, film ini tapi juga mengeksplor tema-tema ini dengan cara yang subtle dan gak pernah mencoba untuk melempar tema-tema ini atau pesan yang mau disampaikan ke muka audiensnya dengan mentah-mentah gitu, tapi dengan cara yang pelan-pelan dan gak pernah mengikuti ekspektasi kita. Dalam artian film ini tuh dipenuhi dengan metafora dan simbolisme yang kita tuh mungkin bisa gak ngerti, dan gue pun juga gak ngerti. Dan film ini gak ngambil waktu untuk menjelaskan hal-hal ini tuh kepada audiensnya. Dan menurut gue ini juga menarik karena ini membuat kita berpikir. Dan banyak sekali meaning atau pesan yang disampaikan melalui gambar atau secara visual. Jadi film ini emang gak ngasih jawaban-jawaban yang mudah untuk siapapun itu. Tapi bakal menjadi pengalaman yang rewarding buat lo pada yang rela atau yang mau lah istilahnya dikenain sihir dari film ini gitu. Nah, selama kita mengikuti si Gawain dalam petualangannya, David Lowery ini seperti mengajak kita tour di Britain di abad pertengahan, karena banyak sekali shot-shot yang indah, yang cantik, dan kalau bahasa Inggrisnya sih gue bisa bilang kayak breathtaking gitu ya untuk kita lihat. Ada scenery yang terlihat luas, yang dimana si Gawain itu terlihat kecil, dan sehingga ini membuat sebuah efek yang kelihatannya kayak journey-nya ini sangat besar gitu, dan filmnya ini skalanya lebih besar daripada yang sebenarnya terjadi gitu. Dan atmosfer yang gelap serta gloomy itu menambahkan efek dramatis lah terhadap petualangnya si Gawain ini. Jadi gak pernah terasa biasa aja gitu, selalu terasa kayak ada semacam kesedihan atau kesusahan gitu, menjadikan journey ini suatu petualangan visual juga. Dan apalagi yang gue paling suka itu adalah bagaimana kameranya mengambil gambar di sequence atau di scene-scene yang berada di hutan. Nah, di situ cara kameranya mengambil cahaya, bayangan, dan yang paling penting warna ya, itu benar-benar bagus banget, dan gue terasa dihipnotis gitu oleh visual itu. Dan selain itu juga sebenarnya film ini juga memiliki elemen-elemen surreal dan bahkan kadang psychedelic juga, yang bikin film ini bukan cuman petualangan doang tapi juga trip gitu. Secara harafiah trip, dan gak kekurangan juga dari imagery yang kuat dan gak akan lo lupain setelah lo nonton film ini. Dan ini yang membuat gue benar-benar bisa merasa tertarik lah oleh atmosfer dreamy-nya ini dari filmnya. Dan juga banyak banget trop-trop fantasi yang ada di film ini, namun gak pernah terasa eksesif atau berlebihan atau gimmicky. Selalu ada rasa-rasa mistis atau sihir di setiap scene, tapi itu juga bukan suatu hal yang terlalu di-emphasize. Jadi itu juga gak mengambil peran yang terlalu penting lah di film ini.
nggak kayak sihir di film kayak Lord of the Rings gitu, yang kuat banget presence-nya. Dan ini ngebuat journey-nya Gawain itu terasa human ya. Walaupun ada juga kayak sihir, terus raksasa, hantu, binatang yang bisa berbicara, bahkan ada mayat yang gak punya kepala, terus dia bisa jalan gitu. Film Green Knight ini terasa hidup lah dunianya. Dan yang paling gue suka itu adalah villain atau titular karakternya itu sendiri, yaitu The Green Knight, yang dimainkan oleh Ralph Ineson, yang juga merupakan aktor dari film The Witch, jadi bapaknya dia ya. Oh ya, terus menurut gue sih judul The Green Knight itu juga sebuah permainan kata-kata atau wordplay yang dimana kan The Green Knight itu secara harfiah artinya Ksatria Hijau ya, which refers to karakter yang dimainin oleh Ralph Ineson ini, villainnya. Namun sebenarnya kata-kata green itu juga digunakan untuk mendeskripsikan orang yang sebenarnya pemula dalam suatu hal atau dia nggak berpengalaman dalam suatu hal. Nah ini ada cerita lucu, intermezzo aja. Gue pertama kali tahu penggunaan kata ini tuh waktu gue SMP, gue nonton Game of Thrones season 2. Terus Tywin Lannister bilang ke jenderal-jenderalnya kalau Robb Stark itu a green boy. Nah ini gue ingat banget karena ini pertama kali gue dengar kata-kata itu digunakan dengan konteks kayak gitu ya. Dan di situ emang si Tywin ini lagi ngeremehin Robb Stark lah, gara-gara dia masih muda, dia masih bocah dan dia gak ngerti apa-apa tentang perang menurut si Tywin. Dan di situ dia deskripsiin kalau si Robb itu adalah seorang bocah yang green gitu. Dan ini menurut gue wordplay juga, jadi The Green Knight itu bisa berarti atau refers to karakternya Ralph Ineson, atau bisa juga refers to si Gawain yang merupakan ksatria yang gak berpengalaman. Sebenarnya itu doang sih ceritanya. Jadi balik lagi aja ke si Ralph Ineson, dan di sini dia benar-benar serem banget. Dia merupakan figur yang mengintimidasi cuman dari presence-nya dia aja gitu. Dan menurut gue tim make up dan prosthetics-nya, terus yang melakukan karakter desainnya, dan juga orang yang bikin sound design-nya buat suaranya si The Green Knight ini harus naik gaji lah menurut gue, gara-gara bener-bener mereka ngelakuin pekerjaan yang bagus banget dan membuat karakter Green Knight ini terasa lebih seram dan lebih intimidating dari seharusnya. Oh ya, by the way, itu karakter Green Knight itu semuanya real ya, maksudnya nggak ada yang CGI. Itu bener-bener si Ralph Ineson dikasih make up dan special effects yang nyata gitu. Dan juga ada score dari Daniel Hart yang menurut gue ini scoring yang sempurna, nggak pernah terasa overwhelming kayak scoringnya Hans Zimmer yang kebanyakan. Terus dia juga selalu berada di background dari setiap scene dan selalu mengingatkan kita kalau kita ini lagi berada di abad pertengahan. Meskipun banyak banget shot-shot yang bagus dari film ini, yang exquisite bisa dibilang, tapi juga ada menurut gue beberapa shot yang agak terasa artificial, atau dalam kata lain itu gue agak bisa kelihatan lah yang mana CG yang mana bukan. Dan itu agak mengganggu dikit aja sih. Nah terus juga di bagian-bagian akhir film ini tuh ada scene dimana dialognya itu agak cukup berat dan itu bisa bikin audiens merasa bingung dan alienated juga. Jadi termasuk gue. Dan itu bikin agak, aduh ini ngomongin apaan sih gitu. Kayak kok gak jelas. Dan itu perlu gue tonton berulang-ulang baru akhirnya gue ngerti gitu ini maksudnya apa. Tapi itu semua adalah seperti turbulensi minor atau kecil di dalam sebuah flight yang sempurna gitu. Dan landingnya apalagi itu lebih sempurna lagi karena endingnya ini benar-benar bikin gue jaw drop, benar-benar bikin gue speechless dan gak bisa ngomong karena saking terpukaunya, terkesimanya, terkagetnya gitu gue. Gue sebenarnya khawatir waktu mau nyampe ending, pasti lo tau lah bagian mana. Itu gue benar-benar kayak aduh masa cuma gini doang sih ceritanya dia, kayak B banget gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata ada twist lagi di akhir ya. Gue udah lama gak pernah dibikin sejauh drop ini oleh ending dari sebuah film.
Dan pada akhirnya The Green Knight ini terasa seperti a breath of fresh air dan sebuah take yang unik dari trope ksatria atau pahlawan di dalam genre fantasy, dan gue suka banget. Ini merupakan kisah yang intim dan personal, tapi juga anehnya dia terasa lebih besar secara skalanya dari apa yang sebenarnya terjadi gitu di film ini. Gara-gara David Lowery ini bisa membuat dunia yang terasa besar lah, terlihat besar dan terlihat dalam juga gitu. Lore-nya, karakter-karakternya, semua itu hidup dan gak pernah terasa murah filmnya. Menurut gue ini sebuah produk dari filmmaker yang visioner dan juga craftsmanship yang tinggi. Tapi gue tahu sih ini pasti merupakan film yang bakal dianggap jelek atau gak jelas oleh banyak orang. Apalagi karena film ini tuh ya lambat, terus ambigu, dan seperti Blade Runner 2049, orang pada nggak suka dengan film-film yang kayak gitu. Audience pada umumnya ya. Apalagi ini juga, mungkin gue nggak tahu lah, ini secara marketing agak misleading juga sih sebenarnya. Contohnya gue ngira ini bakal banyak perang dan segala macem, ternyata enggak. Nah itu gue nggak tahu secara marketing dari trailer, post-postnya segala macem itu orang berpikir seperti apa, tapi itu yang gue pikir dari film ini. Nah gue juga nggak bakal pretend kalau gue tahu semua apa yang terjadi di film ini, meaning-meaningnya dan pesan yang mau disampaikan. Tapi secara keseluruhan gue satisfied banget dengan apa yang bisa gue ambil dari film ini. Dan sekali lagi kalau lo mau cari analisa itu sebenarnya banyak di YouTube, di video-video lain, dan gue nggak akan menganalisa karena itu bukan keahlian gue. Gue nggak jago dalam menginterpretasi gambar-gambar atau metafora, simbolisme segala macam itulah. Gue cuma bisa nebak-nebak, dan di sini gue pengen ngasih impresi gue aja akan film ini. Nah kombinasi dari tema-tema eksistensial itu dan juga storytelling yang unik dan seru, dan dikomplementasi juga dengan visual yang indah, itu membuat gue bisa overlook atau brush aside kritik-kritik gue yang tadi udah gue sebutin. Dan film ini benar-benar terasa seperti film yang dibuat oleh orang yang sama yang buat a ghost story juga sih, kalau lo ngerti maksud gue. Mungkin itu aja dari video ini, dari yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang, dan thank you buat lo pada yang udah tonton dari awal sampai habis, yang udah dengerin gue ngomong jelas ataupun gak jelas. Komen di bawah lo pengen gue review film apa lagi, pengen bahas film apa lagi. Dan juga jangan lupa like dan subscribe juga ya di channel ini. Thank you.